Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Kita percaya ya, kita sudah diberi kesehatan sama Tuhan hingga bisa datang kemari. Sudah diberi berkat, kebahagiaan, sukacita. Boleh dong Bapak Ibu tepuk sebelahnya. Kita sudah diberkati, kita sudah diberkati. Ya, makanya ada deket-deket, jadi bisa ada tepuk tangan kanan kiri ya Bapak Ibu ya. Baik, karena kita sudah diberkati, kita akan menaikkan pujian, kita akan menyenangkan hati Tuhan pada pagi ini hingga siang nanti dengan sukacita. Saya undang untuk berdiri ya Bapak Ibu ya. Yes. Hari ini kurasa bahagia karena kita berkumpul ya. Satu saudara, satu seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yeah. Boleh tepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bapak Ibu boleh dong bergandengan tangan, kan sudah nggak COVID. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh tunjuk kanan kirinya. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Boleh tunjuk dua orang Bapak Ibu, dua orang. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyi sekali lagi ya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh ya Bapak Ibu bergandengan tangan sekali lagi. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu boleh tunjukkan temannya sekali lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dua orang dulu tunjuk dua orang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Boleh tunjuk sekarang tiga orang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lima orang ya, 5 orang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Ya, sebelum mulai acara persetujuan doa ini, kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak Surgawi,
Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria dan Santo Yosef, terima kasih. Kami bersyukur selalu kepada Engkau Tuhan. Karena pada pagi hari ini Kau kumpulkan kami di sini. Kau masih beri kami kesempatan bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Sahabat-sahabat kami di sini Tuhan. Hanya untuk menikmati kasih-Mu. Karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan Kau juga masih memberi kami kesempatan untuk nafas kehidupan yang masih kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur selalu. Ya Bapa, maafkan segala dosa-dosa kami. Ketidakpengertian kami akan kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak tahu di depan kami akan terjadi apa. Tapi satu hal yang kami percaya. Kau Allah yang besar, Kau yang selalu melindungi kami, Kau selalu menjadi perisai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang telah Kau kerjakan di hidup kami. Apapun itu, Kau selalu memberi kekuatan kepada kami. Kau adalah karya yang terbesar di dalam hidup kami. Karena kasih yang terindah hanya terdapat di diri-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari kita katakan sekali lagi. Yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya aku temukan di dalam-Mu Tuhan. terima kasih, Tuhan. Temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatimu selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
bersyukur. Bapak Ibu, boleh silakan berdiri. Kita akan lebih bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan ku mau bersyukur, Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. katakan sekali lagi. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Masih banyak yang ingin mengucapkan syukur kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau tahu isi hati kami. Kami berterima kasih apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Berkat-berkat yang telah Kau berikan, kesembuhan, pertolongan apapun yang telah kami alami. Kau selalu menolong kami. Kau selalu ada di sisi kami Tuhan. Terima kasih. Kami selalu bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ya, saya tahu ya, Bapak Ibu banyak mengucap syukur, ingin mengucap syukur dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya. Pada saat ini juga banyak yang ingin mengucap syukur ya, supaya dapat menguatkan Bapak Ibu juga yang lain ya. Mungkin ada yang ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan, karena setiap harinya kan kita mengucap syukur ya, karena kebaikan Tuhan ya. Oh, tadi saya udah ngomong-ngomong, Bu Linda kalau nggak salah yang mau kesaksian ya Bu ya, yang luar biasa. Ayo kita tepuk tangan buat Ibu Linda yang ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan Yesus. Ya Bu Linda ya. Selalu ada berkat, selalu ada kebaikan, pertolongan yang tiap hari. Puji Tuhan. Silakan Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Shalom. Selamat pagi. Masih ingat saya? Kesaksian saya yang dulu-dulu.
Mungkin kalau yang belum tahu, ini udah seri kesekian mengenai operasi ginjal saya. Tapi kan itu sudah berlalu ya, seri pertama, kedua, mungkin ini yang ketiga. Puji Tuhan, di bulan Oktober kemarin itu saya dapat saya bisa berziarah ke 9 Gua Maria ke Bali dengan lingkungan saya ya selama 5 hari. Kebetulan itu ya mungkin ada sponsor jadi kita dapat murah. Untuk 5 hari 4,5 juta. Siapa yang gak mau? Ya kan enak kan ke 9 Gua Maria. Oke. Semuanya gak apa-apa, semua baik. Ya kan. Cuman mungkin kebablasan. Saya tuh kan seneng kacang kan, kacang Bali itu kan di Jakarta gak ada kan ya. Jadi beli, pulang-pulang makan sembari nonton TV. Padahal itu asam urat kan udah tinggi, kalau orang yang ada keluhan dengan ginjal itu kan gak boleh. Dah akhirnya ada adik saya yang kebetulan datang dari Kanada, kita udah rencana mau ke Jawa Tengah, Sendang Sono, Kaliori, sama satunya lagi Gua Maria Melung ya yang baru itu ya sekarang ya. Nah di situ tuh, karena kalau yang di Bali kita tuh kena nenek-nenek kan, semua banyak kan yang tua-tua. Gereja di sini kita ada misa, kita ke sebelahnya. Jadi tinggal rosario. Nah begitu waktu sampai di Jawa Tengah itu, di situ saya mulai nggak enak badannya. Makan udah nggak dijaga. Pikir nih ya. Tapi memang selama itu memang saya selalu doa minta kesembuhan. Biar bagaimanapun juga ya dengan ginjal 1 itu kita tidak bisa lepas dari doa dong. Selalu minta berkat, puji, bersyukur. Pulang di perjalanan pulang dari Jawa Tengah kita 4 hari itu. Jadi sambung menyambung tapi saya puji Tuhan masih bisa menikmati pergi ke 9, itu cuma 3 goa kita. Sendang Sono, Kaliori, dan Gua Melung ya. Pulangnya saya langsung bed rest, masuk rumah sakit. Kenapa bisa masuk rumah sakit? Sebenarnya sih nggak apa-apa, karena kan kalau asuransi itu kan harus nginep, rawat inap, kalau nggak diganti, ya nggak. Jadi saya rawat inap dan dari situ. Jadi saya pikir ya doa saya tuh dijawab Tuhan dengan cara itu. Saya harus bed rest dan di situ pada saat saya pertama kali masuk rumah sakit difokuskan cuma ke ginjal saya saja. Ginjal bagaimana operasi, periksa ini, periksa itu. Nah yang kedua kali ini, jadi semua ada kebetulan kesempatan asuransi yang bayar. Jadi sekalian jantung, paru-paru, ginjal, dokter gizi, semua deh saya borong. Ya itulah jawaban dari Ibu Maria, jawaban dari Tuhan Yesus. Jadi sekarang ini saya jauh lebih sehat dari sebelumnya. Ya itu kesaksian saya untuk pagi hari ini. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau saya ini bulan Februari tahun ini saya tuh dioperasi ginjal saya diangkat sebelah. Karena ada tumor waktu itu kan. Mungkin ada teman-teman yang udah tahu ya kan. Ya cuma segitu aja. Maksudnya gini loh. Zaman sekarang tuh bukan zaman seperti zaman Yesus. Sembuhlah engkau langsung kita sembuhkan beda dong. Zaman sekarang kan beda, jadi dengan adanya perawatan, kita dengan adanya perawatan ke rumah sakit, sekarang saya jauh lebih sehat. Puji Tuhan, terima kasih, ini bisa menguatkan teman-teman. Shalom sekali lagi, oke. Ibu Linda, boleh tepuk tangan Ibu Linda sekali lagi. Luar biasa, sekarang bagaimana keadaannya, sehat ya Bu Linda ya? Seperti yang Anda lihat. Luar biasa, ya silakan Ibu, terima kasih banyak. Mungkin ada lagi yang ini Ibu Gina ya. Ibu Gina ingin mengucap syukur kesaksian bahwa keluarganya ada berkat ya Bu ya. Ya. Shalom. Saya hanya ingin mengucapkan syukur atas apa yang dialami oleh anak saya Kevin. Ya, Kevin sama Astrid itu mantu saya, mereka sudah menikah 8 tahun ya. Sudah punya anak 1, anaknya sudah umur 6 tahun ya. Terus dia ingin sekali punya anak kedua. Dia berdoa terus, akhirnya setelah
6 tahun ternyata dikabulkan. Sekarang istrinya Astrid sedang mengandung 2 bulan. Ya, saya sangat mengucap syukur sekali karena puji Tuhan ini yang dinanti-nantikan memang. Dia kepengen anak 2 gitu ya, anak pertama cowok gitu. Terus saya herannya ya sudah 2 bulan mantu saya tuh nggak berasa apa-apa loh ya. Jadi kayak orang Jawa bilang tuh hamil kebo ya, hamil kebo. Jadi nggak taunya kemarin ini waktu main-main ke rumah saya, makannya dia banyak. Biasanya dia makan tuh nggak begitu banyak. Saya nggak curiga ini kenapa ya makannya kok bisa banyak gitu ya. Ternyata beberapa hari kemudian dia tes ternyata dia hamil ya. Yaitu saya akan mengucap syukur, puji Tuhan. Ini yang sudah dinanti-nantikan 6 tahun sekarang baru tergabul oleh diberi berkat oleh Tuhan. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Bu Gina atas kesaksiannya. Mungkin masih ada lagi yang ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan Yesus. Pasti sebenarnya banyak sih, cuman malu-malu ya. Jangan malu-malu Ibu kalau untuk bersaksi buat Tuhan Yesus. Ya, atas kebaikannya yang sudah kita terima. Oh ya, luar biasa. Ibu, ya. Terima kasih. Saya harus tanya dulu namanya. Ibu siapa namanya Ibu? Nama saya Ibu Sin. Oh Ibu Sin, ya silakan Ibu Sin. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya tuh bukan ingin memberi kesaksian, tapi ingin menyatakan bahwa Tuhan itu betul-betul hadir dan selalu menyayangi kita bila mana kita itu selalu mendekatkan diri kepadanya. Nyatanya hari ini pun sudah diminta sama Ibu Herina udah lama sekali. Kok nggak pernah muncul saya ke sini karena saya banyak kesibukan, banyak udah mulai tua ini kan saya ngantornya sekarang di RSPAD ya. Artinya tuh kontrol terus ke dokter, nganter suami lah, nganter saya sendirilah untuk berobat. Nah jadi saya waktunya sangat terbatas karena saya juga ada kegiatan lain. Tapi hari ini Tuhan meluangkan waktunya untuk saya boleh berkunjung di sini. Sehingga saya juga boleh bereuni ketemu teman-teman lama semua di sini. Yang mana ada Trace, ada yang lain-lainnya juga. Itulah merupakan hati yang sukacita. Lalu juga saya berterima kasih juga di tempat ini juga. Ibu Herlina ternyata tuh memanggil saya juga ada maksudnya. Dan dia juga memberikan saya bantuan sumbangan untuk pelayanan saya ke penjara dalam Natal yang akan datang. Di mana saya harus menyiapkan 1000 box untuk Natal bersama di Lapas Cipinang. Dan Ibu Herlina di sini juga membantu saya. Terima kasih banyak Bu Herlina. Dan juga saya juga ingin memberikan sedikit tips juga untuk teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang sudah lansia, yang muda juga. Waktu Tuhan itu kalau memberikan kepada kita janganlah pernah menolak. Sekalipun itu penderitaan, sakit atau kebahagiaan kita harus menerimanya dan harus selalu bersyukur. Karena dalam penderitaan itu juga Tuhan mempunyai arti bagi kita. Contohnya saya juga demikian, dalam penderitaan saya bertumbuh dalam iman. Awal-awal sekali saya dulu pernah kena kanker rahim. Saya juga sudah dioperasi, diangkat rahim total. Dan waktu itu juga kejadiannya juga amat luar biasa. Di mana saat saya divonis kena kanker, saya harus menjalankan operasi. Saat mau dioperasi itu terjadi di tahun yang ada bom Australia ya di situ. Hari itu saya harus dioperasi. Saya datang ke kantor di sana untuk adminnya. Di saat itulah adminnya itu rupanya salah buat perhitungan kepada saya dengan biaya-biayanya. Di mana saya harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari perkiraan dia. Tapi saya datang persiapan dengan bawa uang yang sudah ditentukan sama mereka hanya sekitar 25 juta. Sampai di sana saya harus bayar hampir 2 kali lipat. Ya saya tidak ada persiapan. Saya bilang sama susternya tolong saya lakukan dulu operasi. Karena jujur saya tuh mempersiapkan operasi itu bukan hanya uang saja, tetapi mental pun saya harus mempersiapkannya. Di mana saya harus berjuang, gimana ini saya harus operasi atau tidak gitu. Setelah saya udah berdoa, saya pergi ke Lembang, kemana, dikuatkan bahwa saya siap apapun juga yang akan terjadi. Dan percaya Tuhan akan menopang saya, menolong saya dan saya akan sembuh. Sampai di sana ditolak karena uang tidak ada mencukupi. Saya harus kembali pulang dan saya ngomel-ngomel di situ sama susternya. Saya bilang pertemukan saya dengan
rumah sakit di sini pimpinannya. Kenapa saya tidak boleh dioperasi dulu, uangnya belakangan? Karena saya punya pikiran gini, Tuhan sudah menentukan saya hari ini operasi dan saya sudah siap. Kalau saya gagal berarti ini saya, nggak ada lagi nih karena udah hasil berdoa, berpuasa segala macam, udah saya persiapkan semuanya itu. Di mana itu akan saya lakukan. Ternyata ditolak sama rumah sakit karena saya kekurangan biaya. Harus kumpulkan dulu sekarang juga. Sampai saya bilang, bagaimana kalau saya kasih mobilnya deh, mobil saya taruh di sini dulu gitu ya, nanti saya akan bayar gitu. Pokoknya saya akan cari uang ini. Kan saya juga operasikan perlu waktu 3-4 hari. Saya akan siapkan nanti. Tetap mereka nggak kasih, suruh pulang. Sampai saya nangis, saya bilang gini, ini kok nggak ada perkemanusiaan. Saya bilang, kenapa kalau orang lain sakit kok boleh dioperasi? Ibu, kalau ibu ini penyakitnya lain. Karena direncanakan. Kalau rencanakan itu harus punya persiapan uang cukup lah. Saya kan udah persiapkan, di mana uang sudah harus tersedia saat itu. Kenapa nggak bisa? Ya karena kurang, itu minta maaf karena kesalahan begini-begini. Akhirnya suami saya menenangkan saya, sudah mam kita pulang saja. Kita berpikir nanti kita cari lagi. Nanti kan sayang kita ulang lagi pemeriksaan lain-lain ya kan gitu. Jadi biaya lagi, uang lagi. Saya nggak mau itu kebuang. Tapi tetap nggak bisa dikasih sama rumah sakit, harus kembali. Saya nggak pulang ke rumah, saya langsung lari ke Lembang. Di Lembang saya nangis di situ sama suster. Saya bilang saya ditolak untuk operasi karena kekurangan biaya. Sedangkan saya tuh harus udah divonis begini harus operasi. Susternya bilang, ibu tenang saja. Ibu berdoa kalau Tuhan Yesus menghendaki ibu sembuh tanpa operasi, ibu pasti sembuh. Karena gitu tidak usah dipikirkan. Kalau misalnya harus operasi, ibu pun akan diberi jalan. Detik ini pun juga ibu akan boleh operasi dan dapat uang sekumpul secepatnya. Tapi dalam saya perjalanan ke Lembang itu rupanya besoknya waktunya hari H itu ternyata ada bom di Kuningan meledak. Nah disitulah saya nangis. Saya bilang, oh Tuhan rupanya jawaban ini engkau berikan kepada saya. Begitu kerasnya suster itu menerima saya untuk melakukan operasi. Rupanya besok pagi jam 9 saya harus operasi. Disitulah ada kejadian bom. Kalau sampai saya dioperasi saya nggak ngebayangin saat perut dibelek ada bom. Dokter juga pasti ketakutan. Ngacir ninggalin saya. Di situ saya merasa oh Tuhan engkau begitu baik sama saya melindungi saya. Sampai saya tidak diperkenankan sekalipun pakai cara apapun juga. Dia tidak berkenan untuk saya melakukan operasi hari itu. Dan saya juga minta maaf karena sudah ngomel, omong kasar kepada suster-suster yang membentengi saya untuk tidak melakukan operasi itu. Di situ saya langsung berpikir mulai sekarang kalau saya ditolak oleh seseorang, siapapun juga menolak kehadiran saya tidak akan membenci dia. Saya akan tetap mendoakan dia karena pengalaman saya saat itu. Tapi namanya manusia ya kadang lupa lagi. Lalu saya tetap kejadian berikutnya lagi, saya pergi jalan-jalan mau ke Bali. Di situ saya bawa tamu anak saya yang udah tua, umur 85 tahun, opa-opa orang Belanda. Dia itu datang ke saya, dia pergi ke Bali. Dan pikir saya mau terima kasih sama dia, saya ajak jalan-jalan untuk dia nih pergi. Dan sampai di bandara udah masuk, udah check in, semuanya udah tinggal mau berangkat. Si opa ini tiba-tiba bilang, oh my God, saya lupa minum obat. Jadi dia dengan refleks buka tasnya, minum obat sampai ke kulit-kulitnya. Lalu mangkal di lehernya di sini. Akhirnya kami tidak pergi ke Bali. Tidak pergi ke Bali, saya ngomel-ngomel juga. Aduh nih si opa, aku udah gak punya uang lagi buat ngajarin kamu. Udah booking hotel, apa segala macem. Pesawat begini-begini, bla 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 bla. Batal pula gitu ya. Gimana saya mau ngasih kesenangan untuk dia gitu ya. Itu hati menggerutu. Begitu sampai saya pulang, perjalanan opanya masih sudah mengap-ngap, tapi akhirnya bertahan sampai ke Mitra. Dan ternyata puji Tuhan selamat dan itu juga urusan Tuhan, di mana hari itu juga bom meledak di Bali. Nah, di situ saya juga menangis lagi, Tuhan aku udah janji kenapa aku mesti ngomel masih opa ini gara-gara beginian ya gitu ya. Ternyata itu saya belum kapok. Bilangnya mau bertobat, tidak mau maki-maki orang, ada kesalahannya, tapi hari itu saya mesti menyalahkan dia. Gara-gara si opa ini ternyata tuh itulah penghalang kita untuk pergi ke Bali. Kalau tidak hotel saya dekat Bali situ di Jimbaran itu udah pasti kena. Disitulah Tuhan sangat melindungi kami. Makanya sejak itu saya selalu mau lebih aktif kemanapun juga saya untuk melayani Tuhan. Itu sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Sin atas kesaksiannya luar biasa ya. Intinya rencana Tuhan
bukan rencana kita. Tapi rencana Tuhan buat kita adalah yang terbaik. Dan Tuhan pasti menolong, pasti memberi jalan yang terbaik bagi kita semua. Mari kita dengarkan pujian ini untuk tanggapan kesaksian. Pertolongannya begitu besar terhadap kita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri lagi. Karena kita akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Roh Kudus ada di tempat sini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Boleh Bapak Ibu ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini
Ada tepuk tangan untuk Tuhan kita yang sangat dahsyat. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada hari ini. Engkau selalu bersama kami di tempat ini. Kami tidak tahu di depan apa yang terjadi Tuhan. Tapi satu hal kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus yang dahsyat. Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Kami akan selalu bersamamu Tuhan. Dariku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belah dada yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, tetapmu Tuhan sungguh sempurna. Mari kita katakan sama-sama dengan hati. Mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belah dada yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidup puaskan hati-Mu. Begitu aku rela sepenuh hati menyembah, gunakan diri nabi karya-Mu. Mari kita nyanyikan sama-sama dengan hati. Kita renungkan apa yang Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belah dada yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. ajarku memahami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidup puaskan hati-Mu. Bagimu Tuhan, Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, berdasarkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidup puaskan hati-Mu. bagimu aku rela Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan Serahkan diri, genapi karya-Mu. hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Bapak Ibu, memenuhi kita akan menyembah dan menyembah hadirat hati yang tulus. Terima kasih penuhi Tuhan. baik-Mu. Karena kehadirannya di tempat ini, kami rasakan Tuhan. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu
itu dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu Bapa. Kami sembah Kau Tuhan, seumur hidup kami. Kami rindu urapan Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang layak dipuji. Yolo yolo yolo. Yala 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 yala. Bapa, Kau begitu baik. Kasih-Mu begitu besar terhadap kami. Kau sembuhkan kami. Kau pulihkan kami. Tidak habis-habisnya kami ucapkan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Bawalah kami berjalan. Jalan di dekat-Mu Tuhan. Berjalan di atas kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Menolong kami, memulihkan kami, menjaga kami, menjadi perisai kami. Bapa, pada pagi hari ini, bukalah hati kami. Kami siap untuk mendengarkan ajaran-ajaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan. Kami siap untuk duduk manis Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena Kau telah memberikan anak-Mu, Bapak Ferry Lubis, yang menjadi tangan-Mu, Bapa, membawakan apa yang telah Kau berikan kepada kami tentang firman-firman-Mu pada hari ini. Kami siap untuk membuka hati kami dan mendengarkannya dengan ketulusan hati kami, Tuhan. Dan kami percaya Kau juga telah mengurapi Bapak Ferry Lubis, agar apa nanti yang dikatakannya semua itu berasal dari Engkau Tuhan. Beracaralah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dipersilakan waktunya Bapak Ferry Lubis. Shalom. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Kabar saya juga baik.
luar biasa. Saya bersyukur pada pagi hari ini boleh hadir di tengah-tengah saudara. Iya, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan tidak dikenal maka tidak disayang. Mudah-mudahan setelah kenal saya disayang di tempat ini. Nama saya Ferry Lubis. Kalau dari namanya bisa langsung tahu aslinya dari mana? Batak, Medan, Sumatera. Korea Utara. Iya, saya sudah menikah dan kami pasangan tanpa anak. Saya berasal dari paroki Santa Teresia di Menteng. Sehari-hari saya bekerja di sebuah developer. Jadi kami membangun sekitar 7 gedung high-rise building di Jakarta. Tapi sejak pandemi ya office tower itu mulai menurun penghuninya karena banyak work from home. Tapi tetap bersyukur punya proyek-proyek lain. Saat ini sedang marak data center. Saya sedang membangun cyber data, gedung data center yang keempat kami. Kemudian saya juga ada satu proyek di Brau. Di Brau itu di Kalimantan Timur. Barangkali ada yang tahu, Long Ayan. Tanggal 6 ini kami besok ya akan mengadakan commissioning pabrik kami yang pertama. Sebetulnya rencananya tanggal 4, saya udah deg-degan juga hubungin Bu Herlina atau enggak nih, biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Puji Tuhan diundur 2 hari, jadi saya boleh hadir di tengah-tengah saudara. Iya, puji Tuhan. Saya juga ada satu proyek lagi yang akan kami mulai sama pabrik kelapa sawit. Ini agak jauh di Papua, yaitu di Timika. Nanti doain saya ya supaya nggak bentrok dengan KKB. Iya, saya bersyukur walaupun saya bekerja, saya masih boleh melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan di Sekina sebagai pengajar evangelisasi, pewarta mimbar juga, pengajar PKK, ibu-ibu tahu ya, bukan jahit-menjahit atau masak-memasak, tetapi itu jenjang-jenjang yang diadakan oleh karismatik Katolik. Saya juga melayani di BPN, Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Periode sebelumnya dan sebelumnya lagi Pak Endi Raharja barangkali kenal, itu adalah koordinator BPN. Pak Endi Raharja yang mengajak saya untuk bergabung 8 tahun yang lalu. Dan saat ini saya melayani di BPN sebagai sekretaris 2. Yang paling rendah jabatannya, tapi yang paling banyak kerjaannya, tugas-tugasnya. Satu lagi saya melayani di komunitas Evata. Ini komunitas mantan-mantan pemakai dan pemerhati narkoba. Kalau ngelihat tampang saya yang keren ini, kira-kira saya mantan pemakai atau pemerhati narkoba? Mantan. Wah, ibu jujur banget. Iya, langsung ketebak ya. Iya, saya sebelum tahun 2000 adalah pemakai narkoba. Saya bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa yang menyelamatkan saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya bisa lepas dari narkoba, bahkan saya diizinkan untuk melayani Dia. Melalui komunitas Evata ini kami melayani mereka yang kecanduan yang mau lepas dari narkoba. Kami juga melayani penyuluhan-penyuluhan narkoba dan juga pelayanan ke 6 penjara di Jakarta dan Tangerang. Puji Tuhan. Saya kira itu saja perkenalannya dan tema hari ini adalah bergabung dalam komunitas itu adalah salah satu sekolah kehidupan. Ini Bu Herlina yang kasih temanya. Cukup lama saya mikirin ini, apa maksudnya gitu ya. Oke, kita semua tahu ya bahwa hidup kita masing-masing itu adalah seperti perjalanan penuh dengan pengalaman. Ada pengalaman yang menyenangkan, tetapi ada juga pengalaman yang menyedihkan. Hidup kita itu juga penuh dengan tantangan. Ada yang tantangan yang berat, tetapi ada juga tantangan yang ringan. Melalui perjalanan pengalaman kehidupan kita itulah, melalui interaksi dengan orang-orang di sekitar kita, kita bisa melihat bahwa hidup itu adalah sekolah bagi kita. Karena kita bisa memetik pengalaman demi pengalaman dari apa yang kita jalani di dalam kehidupan kita.
Kita lihat di sini bahwa komunitas adalah sekolah kehidupan, itu adalah sebetulnya satu ungkapan bahwa penting sekali untuk belajar dari pengalaman dan interaksi dengan orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sementara komunitas itu adalah sekelompok orang yang mempunyai minat dan tujuan yang sama. Mereka bersama-sama berusaha mencapai tujuan itu. Nah, di dalam konteks tema tadi, yang dimaksudkan tentunya adalah komunitas Kristiani. Komunitas Kristiani itu adalah persekutuan atau paguyuban orang-orang yang beriman seperti kita semua. Imannya apa? Iman percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuan kita untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh kerajaan Allah. Nah, masing-masing anggota komunitas itu perlu saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Tujuannya adalah untuk saling memperkaya dan membantu satu sama lain. Jadi komunitas itu dapat dianggap sebagai sekolah kehidupan karena memberikan kesempatan bagi kita semua untuk terus belajar dan berkembang di dalam kehidupan kita, tetapi juga bertumbuh secara rohani. Nah, contoh yang mempunyai sekolah kehidupan luar biasa di Injil itu adalah Paulus yang dulu disebut sebagai Saulus. Dia mempunyai perjalanan kehidupan yang luar biasa. Ini adalah gambar ketika Saulus itu dalam perjalanan menuju ke Damaskus. Di Damsik dia mendapatkan penampakan dari Tuhan Yesus. Saulus itu siapa? Dia orang Farisi. Dia itu anggota dari Laskar Front Pembela Yahudi. Disingkatnya FPY. Bisa juga Front Pembela Israel. Disingkatnya FPI. Iya, radikalnya sama dengan teman-teman kita di sini. Pada waktu itu Saulus itu sangat radikal. Dia sampai mempunyai yang namanya SIM. SIM itu surat izin membunuh. Jadi siapapun juga yang dicurigai, diduga dan melakukan penyebaran tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus, maka dia mempunyai hak, dia punya SIM untuk membunuh orang itu melalui dirajam. Salah satunya yang kita baca di Injil itu adalah Stefanus yang akhirnya menjadi martir. Saulus ada di situ. Nah, kemudian dalam perjumpaannya dia dengan Tuhan Yesus ini mengubahkan seluruh kehidupan Saulus ini. 3 hari lamanya dia menjadi buta. Dia menjadi buta, dia berdoa dan berpuasa sampai Tuhan mengirimkan Ananias kepada dia. Dan kemudian menumpangkan tangannya dan membaptis Saulus ini dan kemudian Saulus menerima Roh Kudus. Nama Saulus itu agak ke Yahudi-Yahudian, kemudian diganti menjadi Paulus yang agak ke Yunani-Yunanian. Memang Saulus ini adalah warga negara Romawi juga. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, perjalanan pengalaman hidup Paulus ini begitu penuh dengan dinamika. Sehingga dia sungguh-sungguh belajar di dalam komunitas yang baru dimasukinya. Komunitas yang dimasukinya itu adalah komunitas gereja perdana, komunitas gereja mula-mula. Itu adalah komunitas yang dulunya dikejar-kejar oleh dia. Sekarang dia masuk ke tempat itu. Kira-kira langsung diterima enggak? Enggak mungkin, pasti ada penolakan. Mereka pasti tahu ini siapa. Bayangkan, mohon maaf kalau salah satu Habib itu bertobat terus datang ke persekutuan doa Yakobus pagi ini. Kira-kira curiga enggak? Dikira mata-mata. Demikian juga yang dialami Saulus. Tetapi Saulus itu pada akhirnya menjadi salah satu tokoh Kristiani di gereja perdana yang luar biasa. Karena apa? Dia mempunyai iman yang begitu mendalam. Dan dia mempunyai semangat menginjili yang begitu luar biasa. Maka apa yang dialami, apa yang menjadi kesimpulan dari sekolah kehidupannya, itu dia tuangkan di dalam
Kisah Para Rasul bab 20 ayat 18 sampai dengan 21. Saya mau ajak saudara untuk membacanya. Kita baca boleh bersama-sama ya, pelan-pelan aja. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus." Surat Rasul Paulus, pesan surat Rasul Paulus ini itu ditujukan kepada penatua-penatua dari Efesus. Kejadiannya kira-kira begini. Menurut sejarah Rasul dan menurut Injil, Rasul Paulus itu 3 kali menjalani perjalanan misionarisnya. Yang pertama itu dia menjalani perjalanan misionarisnya bersama dengan Barnabas. Dia sampai di Korintus, di sini, di Korintus. Kemudian dalam perjalanan pulang menuju ke Yerusalem di sini, mereka mampir di Efesus. Itulah perjumpaan pertama Paulus dengan orang-orang di Efesus. Ketika itu dia membagikan mengenai Tuhan Yesus, mewartakan Injil tentang Tuhan Yesus di sinagoga-sinagoga. Sehingga banyak orang menjadi percaya. Nah, pada waktu itu jemaat gereja perdana itu meminta Rasul Paulus untuk tetap tinggal di sana. Tetapi Rasul Paulus itu menolak. Dan dia mengatakan, aku akan kembali kalau itu adalah kehendak Tuhan, God's will. Kalau itu adalah kehendak Tuhan. Maka kemudian Roh Kudus juga memimpin Rasul Paulus dalam perjalanan misionarisnya yang kedua. Dan pada waktu perjalanan misionaris yang kedua, Rasul Paulus itu kemudian mampir kembali di Efesus ini. Dan pada waktu perjalanan yang kedua ini, Rasul Paulus tinggal cukup lama di tempat itu, di Efesus. Dia di sana lebih dari 2 tahun. Itulah yang membuat akhirnya jemaat gereja perdana di sana menjadi terbangun. Tetapi mereka yang dihadapi oleh Rasul Paulus itu bukan hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang dia hadapi juga adalah orang-orang Yahudi yang menentang apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini. Yang dihadapi oleh Rasul Paulus juga adalah orang-orang lokal yang masih menganut agama paganisme, yaitu percaya kepada dewa dan dewi. Salah satu dewa andalan mereka itu adalah dewa Artemis. Maka begitu sering terjadi huru-hara sampai akhirnya Paulus pun meninggalkan Efesus ini. Nah, perikop yang kita baca tadi itu adalah perjalanan pulang Paulus menuju ke Yerusalem. Kemudian dia mampir di Miletus. Maka kata-kata tadi disampaikan oleh Rasul Paulus di Miletus. Nah, sebetulnya dia mau ke Efesus tetapi jaraknya itu cukup jauh, sekitar 40 kilo. Mungkin 1 hari perjalanan atau 2 hari perjalanan. Karena Paulus sedang bergegas mengejar hari raya Pentakosta di Yerusalem, maka dia tidak sempat mampir di Efesus, maka dia meminta orang untuk memanggil penatua-penatua dari jemaat di Efesus. Berkumpullah mereka di Miletus. Pada waktu itulah pesan yang kita baca tadi itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, pesan-pesan apa yang kita petik dari perikop yang kita baca tadi? Yang pertama adalah melayani dengan kerendahan hati. Dari perikop yang kita baca tadi di ayat 19 dikatakan begini, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Jadi Paulus menggambarkan pelayanan di antara mereka itu sebagai
pelayanan yang penuh dengan kerendahan hati. Penuh dengan kerendahan hati. Bahasa Inggris kerendahan hati itu adalah humility, bahasa Latinnya humilitas, artinya adalah sikap tunduk. Sedangkan kata sifatnya itu adalah humilis, artinya santun atau membumi. Nah, asal katanya itu dari humus, yang artinya adalah tanah. Arti humus kita tahu semua ya. Humus itu adalah bisa daun, bisa buah, bisa binatang yang terkena mikroorganisme atau bakteri, kemudian dia menjadi bahan untuk menyuburkan tanah. Kita tahu bahwa tanah itu adalah sumber kehidupan dari semua tumbuh-tumbuhan. Itulah sumber makanan bagi binatang dan sumber makanan bagi manusia. Bayangkan kalau tidak ada humus. Tidak ada yang mengorbankan diri untuk hancur dan untuk menyuburkan tanah. Tanah itu tidak akan bisa menghasilkan apapun. Maka ini disebut sebagai humus itu karena dia bisa menyuburkan tanah itu. Demikian juga sifat kerendahan hati ini. Sifat kerendahan hati ini itu adalah kebalikan dari kesombongan dan sifat mementingkan diri sendiri. Sama seperti humus, dia hanya bekerja untuk kesuburan dari tanah yang ada di sekitar dia. Kerendahan hati itu adalah pengakuan akan keterbatasan, kelemahan, dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kerendahan hati itu adalah pengakuan bahwa semua hal baik berasal dari Tuhan dan bahwa kita bergantung kepada rahmat-Nya untuk keberadaan kita, untuk kesejahteraan kita. Kerendahan hati itu memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat, serta kemauan untuk melayani orang lain dengan kasih dan tanpa pamrih. Paulus adalah orang yang sangat rendah hati. Sebetulnya dalam kedudukannya, dalam status sosialnya, dia adalah warga negara Romawi. Kedudukannya adalah salah seorang rasul, bahkan seringkali disejarkan dengan Rasul Petrus. Tetapi dengan peran pentingnya sebagai rasul dan warga negara Romawi, itu Paulus tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang-orang yang dia datangi dan dia layani. Pelayanan Paulus bukanlah untuk keuntungan atau status pribadinya, melainkan kesetiaan dalam memenuhi panggilan Allah untuk mewartakan Injil. Paulus mempunyai sifat kerendahan hati untuk menyelesaikan misi dari Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Bergabung di dalam komunitas, itu kita belajar juga untuk supaya kita memiliki kerendahan hati sama seperti Paulus. Kita belajar untuk tidak sombong dan tidak angkuh, tetapi rendah hati dan tunduk kepada Tuhan. Amin gak saudara? Amin. Jadi Tuhan telah memberikan karunia, talenta masing-masing secara pribadi kepada kita semua untuk kita gunakan untuk melayani komunitas kita. Kita perlu menjadi humus yang berguna bagi orang-orang lain. 1 Petrus 5 ayat 5-6 ini adalah satu surat dari Rasul Petrus, boleh kita baca bersama-sama. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Iya, surat Rasul Petrus ini mengutip juga dari kitab Amsal. Di kitab Amsal itu dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Amin gak saudara? Ini pelajaran pertama yang kita petik dari sekolah kehidupan dari Rasul Paulus. Kemudian yang kedua adalah ketekunan yang penuh dengan pengorbanan. Pada ayat 19 dari perikop yang kita baca tadi dikatakan begini. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku.
Bayangkan ya, dia dikejar-kejar terus-menerus. Pelayanan Paulus bukannya tanpa cobaan dan pertentangan. Banyak sekali cobaan, banyak sekali yang menentang apa yang dilakukan oleh Paulus ini. Tetapi meskipun menghadapi kesulitan, dia tetap teguh dalam komitmennya untuk melayani Tuhan dan memenuhi misinya. Apa yang Allah perintahkan kepada dia. Saudara mau mengetahui penderitaan Paulus itu apa aja? Ya. Kita bisa melihat di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 28. Boleh satu orang tolong bacakan. Ini litani penderitaan Paulus. Di depan sudah ada, silakan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah sangat sering untuk merenungkan, merefleksikan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Tetapi dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus tidak kalah menderitanya dibandingkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkorban untuk keselamatan kita. Rasul Paulus juga sama, tekun di dalam pengorbanannya untuk keselamatan bagi begitu banyak orang. Di sini dikatakan 5 kali aku disesah orang Yahudi. Disesah itu dicambuk. 40 kurang 1 berarti berapa? 39. Mungkin bonusnya 1, harusnya 40. Tapi itu sangat menyakitkan. Saya kira saya 1 kali aja udah pingsan kali dicambuk. Kemudian 3 kali aku didera. 3 kali aku didera. Didera itu dipukul pakai tongkat. Itu sangat menyakitkan secara fisik. Tetapi itu juga adalah lambang hinaan. Dia sama seperti binatang yang dipukul dengan tongkat. Bayangkan itu yang dialami oleh Rasul Paulus. 1 kali aku dilempari batu, itu dirajam. Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Stefanus. Dia ditangkap kemudian dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Kalau saya sih ngeri ini karena apa? Saya nggak bisa berenang. Zaman dulu saya nggak tahu ada pelampung atau enggak. Kemudian sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Mulutnya pasti kering. Kemudian air bersih nggak ada. Minum air asin. Ibu dan Bapak pernah nggak minum air asin kalau haus? Rasanya malah jadi pahit. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, dan lain sebagainya. Di sini Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu dibutuhkan pengorbanan. Untuk melakukan kehendak Allah itu ada resiko-resiko yang kita harus hadapi. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya bersyukur bisa lepas dari narkoba itu di tahun 2000. Kemudian di tahun 2002 saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya pikir setelah ikut Tuhan Yesus itu semuanya seperti langit yang selalu biru. Ternyata enggak. Karena apa? Waktu saya lepas dari narkoba tahun 2000, hal yang pertama yang saya dapatkan itu adalah saya dipecat dari pekerjaan saya. Jadi waktu tahun 2000 saya mulai sekolah evangelisasi, saya mulai melayani Tuhan, saya mulai masuk ke penjara-penjara, itu saya nggak punya pekerjaan sama sekali. Saya bersyukur keluarga saya dipulihkan lagi. Saya tinggal di rumah mertua. Malu nggak? Malu luar biasa. Saya berusaha untuk setiap pagi berangkat, tapi nggak ada duit. Saya minta sama istri saya, dikasih nggak? Dikasih, tapi cuma 20.000. Kebayang nggak? Ganteng-ganteng gini, isi dompetnya isinya cuma 20.000. Tetapi saya bersyukur melalui itulah saya terus-menerus dibentuk oleh Tuhan. Nah, kemudian saya mulai pelayanan penjara, kemudian saya menjadi pengajar evangelisasi, menjadi pewarta mimbar, saya pernah menjadi anggota BPK, PKK, KAJ, bahkan 2 kali periode menjadi wakil koordinator di BPK sini, kemudian saya masuk ke BPN dan sekarang bergabung di BPN harian yang menjadi sekretaris 2. Apakah semuanya aman-aman aja? Ternyata enggak.
Kita ingat ya di tahun 2020 itu pandemi kan mulai masuk ke Indonesia, betul ya di 2020. Ada yang masih ingat? Ada nggak yang nggak takut di antara ibu dan bapak? Ketika dikabarkan di Depok COVID-19 itu sudah memaparkan 2 orang. Wah, langsung panik semua kan, stres semua, termasuk saya. Saya adalah orang barangkali yang paling takut, padahal saya pewarta firman Tuhan. Kenapa saya begitu ketakutan? Karena saya sudah 2 kali pasang ring karena sakit jantung, kemudian ada obat pengencer darah yang membuat lambung saya itu terluka. Itu yang membuat saya sakit lambung kronis. Orang-orang mungkin pernah dengar asam lambung. Kalau saya bukan asam lambung lagi, udah GERD. GERD tahu ya, reflux dia. Nah, lebih dari itu lagi, saya mengalami yang namanya bile reflux. Bile reflux itu cairan empedu, enzim yang untuk menghancurkan daging, itu harusnya turun ke usus 12 jari. Ini dia malah naik ke atas. Dia naik ke atas jadi menghancurkan dinding-dinding lambung saya. Itulah yang sedang saya alami ketika COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Enggak pakai permisi dulu lagi. Aduh, rasanya takut luar biasa. Karena apa? Obat-obatan yang saya makan sehari itu 10 sih lebih. Pagi bisa 5 sampai 6, begitu banyak saya kayak ngunyah makanan, kenyang saya makan obat itu. Saya bayangkan apa? Waktu itu obat COVID belum ada. Kemudian orang bilang kalau komorbid itu resikonya lebih berat, lebih parah. Kemudian yang saya dengar orang terpapar 3 hari kemudian game. Orang terpapar 5 hari kemudian lewat. Diiringi dengan sesak napas yang parah. Aduh Tuhan, saya langsung merasa kecil pada waktu itu. Tuhan jangan sampai ini terjadi pada diriku. Maka setiap keluar dari rumah saya pakai masker double. Ibu 1 ya? Saya masker double. Masker 1 aja udah rasa sesek, saya masker double. Saya jaga supaya saya tidak berinteraksi dengan orang lain. Kalau udah bisa pulang dari kantor, saya langsung pulang balik ke rumah. Cepet-cepet. Akhirnya Maret, April, Mei aman, puji Tuhan. Tetapi yang saya takutkan, yang saya doakan untuk saya terhindar dari itu akhirnya terjadi juga. Di bulan November saya terpapar COVID-19. Waktu itu saya berangkat ke Rumah Sakit Medistra untuk di swab. Hasilnya ntar beberapa jam lagi katanya, maksimal 6 jam. Aduh susah untuk tidur saya. Mungkin jam 4 pagi itu WA saya keluar hasilnya. Bapak positif COVID. Aduh kalau orang pengantin baru dengar positif itu senang banget. Tapi pada waktu itu kalau dengar positif itu rasa rangit, serasa runtuh. Maka saya telepon rumah sakit kami ada di Bogor untuk jemput saya. Iya. Kalau orang ke Bogor, saya sering juga ke Bogor ngawasin proyek rumah sakit waktu itu. Saya seneng banget ke sana karena makanannya enak-enak kuliner. Tetapi waktu saya dijemput ambulans, saya mulai masuk ke tol, ini perjalanan ke Bogor saya penuh dengan sukacita biasanya. Tetapi saya merasa ini adalah perjalanan terakhir saya. Aduh, perjalanan terakhir ke rumah sakit gitu ya. Sampai di sana saya masih stres. Saya bilang sama dokternya, Dok, saya nggak bisa makan paracetamol, dok saya nggak bisa makan antibiotik. Memang selama sakit lambung saya itu merajalela, itu kalau saya terkena flu, kan ada tuh obat antibiotik yang dimakan sekali sehari. Lambung saya pasti nggak kuat, maka saya belah jadi 3. Saya makan jam 8, ntar saya makan lagi jam 9, saya makan lagi jam 10. Paracetamol itu saya belah 2 biasanya. Saya makan dulu, isi perut, kemudian makan setengah, saya makan lagi, isi perut, saya makan lagi. Bayangkan kena COVID yang obatnya itu adalah obat keras semua. Jadi saya bilang, dok jangan kasih saya paracetamol, jangan kasih saya antibiotik. Ya udah kalau gitu Bapak dirawat aja katanya. Dirawatlah saya di ruang isolasi dan kemudian karena panas badan saya begitu tinggi, kalau orang-orang mah dikasih antibiotik gitu ya, saya dikasih kompresan. Aduh, udah bayar mahal-mahal puluhan juta dikasih kompresan. Itu hari Sabtu, hari Minggu sampai hari Senin masih saya belum ada keberanian. Saya bersyukur punya komunitas di BPN, Badan Pelayanan Nasional itu. Hari Selasa mereka mengadakan Zoom untuk berdoa.
Jadi kami dari seluruh Indonesia itu berkumpul melalui Zoom, dan pada saat itu saya didoakan. Nah, pada saat didoakan itulah saya merasakan kehadiran Tuhan Yesus itu yang begitu kuat. Yang selama ini saya tidak mengandalkan Dia. Saya menangis di rumah sakit itu, dan setelah itu saya merasakan ketakutan itu mulai hilang. Ketika dokternya datang, saya bilang, "Dok, silakan kasih saya paracetamol. Dok, silakan kasih saya antibiotik." Langsung dikasih 1000 mg, langsung dikasih antibiotik. Ini makan setiap hari 1 selama 7 hari. Dan puji Tuhan selama 7 hari itu semua obat itu bisa diterima oleh tubuh saya. Dan puji Tuhan setelah 15 hari dirawat, saya mengalami kesembuhan. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, apa sih yang saya bisa lakukan pada waktu terisolasi seperti itu? Ibu dan Bapak ada nggak yang pernah mengalami? Sendirian begitu. Yang kita bisa lakukan pada waktu itu hanya berdoa, datang menghadap Tuhan, ikut misa harian. Misa harian bisa sampai 2 kali karena pakai online. Nah, ada satu pesan Romo yang sangat membekas bagi saya adalah kalau kita bisa melewati masa-masa pandemi ini, maka Tuhan masih akan menggunakan kita untuk menjadi alatnya. Saya langsung kaget di situ. Karena apa? Tugas-tugas pelayanan saya itu begitu banyak. Di komunitas, di BPN, menjadi pengajar, pewarta, dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu itu sebetulnya jujur aja, ada hasrat saya itu untuk mundur. Untuk mundur, karena apa? Saya nggak akan kuat menghadapi ini semua. Saya hidup tetapi tidak hidup seperti orang normal. Lambung saya seperti ini. Sangat susah bagi saya untuk konsentrasi, sangat susah bagi saya untuk hidup seperti orang normal lainnya. Dan puji Tuhan, setelah saya keluar dari rumah sakit itu, sedikit demi sedikit lambung saya itu juga membaik. Apa yang membuat lambung saya membaik, saya akan ceritakan nanti. Jadi tetap di sini, jangan kemana-mana. Oke. Kepencet-pencet ini. Oke, tadi kita sampai kepada ketekunan yang penuh pengorbanan. Iya, ini tadi kita sudah baca litani penderitaan dari Rasul Paulus. Jadi bergabung di dalam komunitas itu kita belajar untuk melakukan pengorbanan. Amin gak saudara? Tidak mementingkan diri sendiri, tidak self-center lagi. Hal ini mungkin berarti melepaskan kenyamanan pribadi, menanggung tantangan atau bahkan menghadapi penganiayaan. Namun melalui semua itu tetap fokus melayani Tuhan dan sesama daripada mencari keuntungan dan kenyamanan pribadi. Iya, yang ketiga, pesan yang kita dapat dari Rasul Paulus yang ketiga dari sekolah kehidupannya adalah bahwa Rasul Paulus itu berani memberitakan Injil. Di perikop yang kita baca tadi di ayat 20 mengatakan begini, "Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu." Tidak pernah melalaikan. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu. Paulus menyatakan bahwa ia tidak segan-segan menyatakan kepada mereka seluruh maksud Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi keberanian memberitakan Injil ini mencakup ketiga hal ini oleh Rasul Paulus. Yaitu apa? Kesetiaan pada firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus itu selalu menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan itu dengan akurat. Dengan akurat. Kemudian kebenaran tanpa kompromi. Jadi Rasul Paulus itu tidak mengurangi apa yang mau disampaikan melalui pesan Injil itu. Dia tidak mengurangi, tidak menyederhanakannya. Rasul Paulus selalu menekankan pentingnya pertobatan. Rasul Paulus selalu menekankan pentingnya pengampunan. Dia tidak kurangi sama sekali. Kemudian pengajaran yang komprehensif seluruh dari firman Allah. Rasul Paulus itu tidak memotong-motong, tidak memilah-milah mana kira-kira yang cocok dengan pendengar, mana yang kira-kira enak di kuping para pendengar.
Rasul Paulus tidak melakukan itu. Dia melakukan pewartaan secara komprehensif. Saya kemarin waktu mempersiapkan ini juga tergoda. Lihat jam, udah jam 12 malam. Udahlah 2 poin juga cukup lah buat PD Yakobus. Tapi saya baca ini, saya tidak jadi. Saya teruskan. Karena apa? Saya harus menyelesaikan perikop yang kita baca tadi. Itu adalah pengajaran yang komprehensif. Dan itu akan memelihara pertumbuhan rohani. Orang-orang yang dilayani oleh Rasul Paulus. Dan akan mendewasakan mereka, orang-orang yang percaya. Kemudian yang keempat, ini adalah yang terakhir, adalah bersaksi. Tujuannya adalah untuk mengajak kepada pertobatan dan beriman atau percaya. Dari perikop yang kita baca tadi, di ayat 20 dikatakan begini, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi ini tanpa kekecualian. Jadi tujuannya adalah supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus menyebutkan bahwa ia bersaksi kepada orang Yahudi dan Yunani mengenai pertobatan dan iman. Inilah 2 pesan penting dari pesan-pesan Rasul Paulus. Selalu ada pertobatan dan iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Pertobatan itu adalah aspek yang mendasar dari iman Kristen. Aspek yang paling mendasar, harus bertobat. Tinggalkan semuanya yang tidak berkenan di mata Tuhan. Penolakan yang tulus terhadap dosa dan perubahan batin dan pikiran yang sungguh-sungguh. Pertobatan itu mengakui kebutuhan kita akan pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Dan ini melibatkan kesediaan untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Rasul Paulus mengalami ini dan dia tetap mempertahankan pertobatan ini. 1 kali dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan sampai akhir hidupnya dia tetap setia. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sayangnya walaupun saya pewarta, pengajar, pelayanan di BPK, di BPN, saya bukan orang yang setia. Setelah saya renungkan, saya doakan, kenapa sih saya nggak bisa hidup seperti orang normal lainnya? Tuhan selalu mengingatkan saya akan satu dosa, akan satu keterikatan saya, yang saya tidak pernah akui itu. Saya anggap itu sesuatu hal yang biasa, sesuatu pembenaran bagi apa yang saya lakukan. Dan akhirnya saya mencari pastor moderator saya. Saya tanyakan mengenai hal ini, kemudian kami diskusi. Dia katakan apa? Ferry, dia orang K. Ferry, kamu harus bertobat, katanya begitu. Oh, saya harus bertobat. Itu sangat kena ke hati saya harus bertobat. Romo, apa yang harus saya lakukan? Kamu ngaku dosa, katanya. Siap Romo, saya ngaku dosa. Ferry, kamu tidak cukup ngaku dosa 1 kali. Kamu ngaku dosa 3 kali. Ibu dan Bapak pernah gak disuruh ngaku dosa 3 kali? Paling-paling penitensinya ya agak panjang. Mungkin Bapak kami 3 kali, Salam Maria 3 kali. Ini disuruh Rosario 3 putaran atau 5 putaran. Ini suruh ngaku dosa 3 kali oleh pastor moderator saya. Ya udah saya lakukan. Saya ngaku dosa yang pertama dengan pastor moderator saya, orang yang sangat saya kenal baik selama puluhan tahun. Dan kemudian saya berangkat ke Bogor beberapa hari kemudian. Kenapa saya ke Bogor? Saya cari pastor yang tidak mengenal saya. Dan saya tidak kenal pastor itu. Saya diskusi dulu dengan pastor itu, dia juga heran. Kenapa kamu harus ngaku dosa 3 kali? Saya nggak tahu Romo, saya disuruh merenungkan itu juga. Mungkin untuk memperkuat pertobatan saya bilang, gak apa-apa ya Romo, saya ngaku dosa lagi. Ya baik, kita masuk kamar pengakuan. Saya ngaku dosa lagi yang kedua kali. Kemudian saya balik lagi, beberapa hari kemudian, mungkin 1 atau 2 minggu setelah itu, ke Kristoforus. Pastor moderator saya itu di Kristoforus. Saya datang ke sana lagi, kami berdiskusi cukup panjang, dan diakhiri dengan pengakuan dosa yang ketiga kali. Di situ saya menangis dan saya minta ampun. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mau lagi melakukan dosa apapun, sekecil apapun yang Engkau tidak berkenan untuk ini.
Ibu dan Bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kadangkala kita memiliki kesombongan, kadangkala kita memiliki justifikasi untuk hal-hal yang kita lakukan. Padahal itu tidak berkenan di mata Tuhan. Kalau ada yang tidak berkenan di mata Tuhan, itu menghalangi hubungan kita dengan Allah. Menghalangi rahmat Tuhan yang selalu baru buat kita. Tetapi kita memelihara itu, maka di sini dibutuhkan yang namanya pertobatan. Dan puji Tuhan sejak saat itu hidup saya menjadi begitu damai. Kemudian lama-kelamaan saya juga merasakan, ini obat kayaknya udah gak perlu. Saya kurangin terus-menerus obat saya. Sekarang saya tinggal minum obat itu malam Lipitor untuk menurunkan kolesterol. Kemudian untuk tiroid saya yang waktu itu setelah COVID itu harus dioperasi. Jadi saya tinggal minum 2 jenis obat yang memang harus memelihara hormon di tubuh saya. Ibu dan Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya pikir saya harus sakit lambung seumur hidup saya. Saya udah berobat sampai ke Singapura. Dikasih obat, waduh obatnya habis, berangkat lagi ke Singapura. Tidak bisa mengobati sakit lambung saya. Tetapi ketika saya bertobat, saya hilangkan semua hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan saya secara pelan-pelan. Dan setelah saya sembuh dari sakit lambung, saudara, yang saya cari itu adalah rumah makan Padang. Serius banget. Ya betul, waktu itu saya ke rumah makan Padang dan saya makan rendang yang rasanya begitu enak buat saya sampai keringat depan dan di belakang. Disitulah saya menikmati rahmat dari Tuhan. Di situ saya menikmati pengampunan dari Tuhan yang sungguh-sungguh menyembuhkan saya. Maka di dalam setiap firman yang dibawakan oleh Rasul Paulus, dia menekatkan yang pertama itu adalah pertobatan. Pertobatan yang akan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah iman atau percaya. Inilah landasan kehidupan Kristen. Kepercayaan penuh dan ketergantungan pada Yesus Kristus. Kita bergantung kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Keselamatan kita datang melalui iman kepada Yesus. Hanya melalui Dia kita manusia dapat berdamai dengan Tuhan dan kita menerima kehidupan kekal. Maka pada pagi hari ini kita belajar dari sekolah kehidupan Rasul Paulus. Dia bergabung di dalam komunitas yang awalnya menolak dia. Dan pagi hari ini kita belajar 4 hal. Yang pertama adalah melayani dengan kerendahan hati. Kemudian yang kedua, berani mewartakan firman Tuhan. Jangan dikurang-kurangi, jangan diberikan hanya yang enak untuk kuping para pendengar. Tetapi wartakan firman Tuhan dengan berani. Kemudian yang ketiga apa? Saya kok lupa. Oh, yang kedua tadi adalah tekun di dalam pengorbanan. Yang ketiga itu adalah mewartakan firman Tuhan dengan berani. Dan yang keempat adalah bersaksi untuk membawa orang kepada pertobatan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui itulah kita memperoleh keselamatan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bangkit berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur pada pagi menjelang siang hari ini. Kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini kalau kami boleh memuji-muji nama-Mu, menyembah-Mu, bahkan kami telah mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Pada pagi hari ini kami belajar untuk sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati, untuk mau berkorban, untuk mewartakan firman Tuhan tanpa terkecuali, dan untuk boleh bersaksi untuk membawa orang kepada pertobatan dan iman yang percaya hanya kepadamu saja. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hingga siang hari yang begitu indah ini. Engkau lihat anak-anak-Mu yang sungguh Engkau kasihi, yang boleh hadir di tempat ini. Engkau lihat juga setiap doa permohonan mereka yang mereka tuliskan di dalam wujud-wujud permohonan ini.
Saat ini biarlah kuasa-Mu boleh turun atas setiap permohonan mereka ini. Biarlah kuasa-Mu boleh menyembuhkan dan memulihkan mereka yang mengalami sakit penyakit. Biar kuasa-Mu dan campur tangan-Mu boleh memulihkan setiap usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah kuasa-Mu boleh juga memulihkan setiap keluarga mereka. Dan biarlah kuasa-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Untuk mereka yang menuliskan wujud-wujud permohonan ini, kiranya berkat-Mu turun atas mereka. Berkat-Mu memberikan kesehatan yang baru kepada mereka. Berkat-Mu memberkati seluruh kehidupan keluarga mereka. Berkat-Mu memberkati seluruh usaha-usaha baik mereka. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih Pak Ferry Lubis atas pewartaannya kepada kami, begitu menguatkan iman kami. Semoga Bapak selalu diberkati di dalam segala perkara ya Pak ya, pekerjaan Bapak, keluarga, maupun kesehatan Bapak. Semoga pelayanan Bapak selalu bertumbuh dan menjadi garam dan terang bagi banyak orang ya Pak. Terima kasih banyak Bapak Ferry Lubis. Baik Bapak Ibu, pada saat ini kita akan sudah menerima berkat, pelajaran-pelajaran firman, menguatkan kita. Marilah kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus dan bagi persekutuan doa ini. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk pengumuman silakan Bu Herlina. Terima kasih Mar. Selamat siang, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya setelah mendengarkan firman yang tadi diajarkan oleh Pak Ferry? Ada sukacita? Lebih mengerti? Atau enggak ngerti? Pastinya lebih mengerti ya. Memang masuk komunitas itu adalah sekolah kehidupan. Karena perlu diingatkan sekali ya, bahwa kalau kita hanya ke gereja tiap minggu itu bagi Tuhan enggak cukup. Ada 4 jari-jari kehidupan ya. 1, berdoa, baca firman. 3 apa? Melayani. 4, masuk komunitas. Itu salah satu. Kenapa harus masuk komunitas ya? Supaya kita ini diajarin sama Tuhan. Nih loh. Kalau kamu di rumah, jadi rumah, jadi ratunya rumah tangga, gak ada yang berani ngeritik, ya kan? Bahkan suami aja mungkin takut, ya kan? Nah, kalau masuk komunitas, ini kita di sini sama. Di luar boleh kolong merat, di dalam komunitas kita sama-sama cuman hambanya Tuhan, pelayannya Tuhan. Mau disuruh narik kabel ya oke ya Vin ya. Mau disuruh ngangkat kursi juga oke. Mau disuruh apapun juga oke karena upahnya hanya 1 dinar, sama ya. Jadi bukan berarti kita yang pewarta, kita yang mimpin pujian, kita yang nyanyi di depan lebih hebat, tidak Bapak Ibu sekalian ya. Ayo siapa yang mau bergabung melayani Tuhan? Dipersilahkan ya. Masih ada waktu loh ya. Sebelum nanti tiba-tiba Tuhan datang, siap Herlina mau dipanggil Tuhan. Nah
terlambat, sudah belum melayani, sudah dipanggil Tuhan, gimana dong? Ya Pak Yudi, siap-siap Pak Yudi melayani. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya boleh hadir tempat ini. Saya lihat nih banyak yang setia-setia ya, stok lama ya. Luar biasa, iman Bapak Ibu semakin bertumbuh. Terima kasih Pak Ferry atas pewartaannya siang hari ini yang juga mengingatkan kita untuk harus selalu melayani Tuhan. Dan kemudian terima kasih juga buat pemimpin pujian Ibu Maria Barbie dan kawan-kawan dan Alvin dan juga Desi, Uni dan setiap orang yang melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Kemudian ada beberapa pengumuman. Ini ada tema dan pewartaan bulanan baik dari PD Pagi, PD Malam maupun PD Lansia. Silahkan di screenshot bagi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya lupa bisa diingat-ingat dari pewartaan bulanan ya. Ini yang untuk Desember. Nah, kemudian ada Kamis malam di tempat yang sama 7 Desember jam 19.30 di tempat ini. Ada pewartaan yang akan dibawakan oleh Ibu Patricia Hasni dengan tema jangan memulai pertengkaran. Wah ini tema yang menarik ya. Kalau nggak bertengkar tuh nggak rame ya. Makanya juga ada perang dunia kedua, ketiga, keempatnya dan sebagainya ya. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Tapi Tuhan juga izinkan kita berrekonsiliasi dan berdamai satu dengan yang lain ya. Soalnya ini sudah akhir zaman. Kita mesti buru-buru, benar-benar buru-buru ya berrekonsiliasi. Supaya nanti kita juga terangkat ya, tidak ditinggal sama Tuhan ya. Nah kemudian PD PKK Lansia yang diadakan sebulan sekali di Jumat kedua. Jumat 8 Desember jam ini lansia ini memang sekarang ini lagi hobi jalan-jalan. Jadi akan ada jalan-jalan bersama dengan lansia ke Taman Mini ya. Taman Mini Indonesia Indah, wah luar biasa ya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah ke Taman Mini, ayo Cik D ikut ya daftar ya ke Taman Mini ya. Mau kedua, ketiga, kalau pergi sama teman-teman tuh lain. Kalau pergi sama keluarga sama suami beda ya kan. Nah yuk ini kumpulnya jam 7 karena jam 7.30 tepat akan berangkat. Dan ini dengan tema bersukacitalah senantiasa. Inilah moto dari PD Lansia ya. Bersukacita terus, cari teman sebanyak-banyaknya. Jalan-jalan kiri kanan selama kaki dan tangan masih kuat. Ayo lakukan ya. Nah kemudian PD PKK Pagi Selasa tanggal 12 Desember di tempat yang sama di sini jam 10 pagi. Akan ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Linda Pileat. Tadinya Ibu Rita Wijaya, tapi karena Ibu Rita Wijaya berhalangan, ada pelayanan di Samadi, jadi digantikan oleh Ibu Linda Pileat. Fotonya belum diganti, harap maklum ya, nanti coming soon ya. Nah temanya adalah tinggalkan keakuan. Nah, tinggalkan keakuan kita dan berani keluar dari zona nyaman. Saat ini adalah masalah yang dihadapi baik komunitas dimanapun maupun gereja ya. Dulu umat kita PD Pagi paling sedikit 100 orang. Sekarang 80 orang. Yang stok lama pada kemana saya juga nggak tahu ya. Kalau ditanya ayo ya, iya nanti ya saya masih ada ini itu. Ketemu di mall. Nah ya toh. Rupanya Tuhan Yesusnya pindah ke mall ya. Enggak ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak pernah memaksa. Kita mau datang ke komunitas atau tidak, kita mau mendengarkan firman atau tidak, Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi satu yang kita imani ya, kalau kita mau bertumbuh, ayolah ikut komunitas. Ya, Bapak Ibu sudah merasakan kan kalau ikut komunitas beda ya. Kayaknya tuh kalau nggak pergi aneh ya Bu ya. Nah ibu-ibu yang setia nih Bu Susi, Ibu pasti ngomongnya lain. Kalau nggak pergi kok rasanya saya ada yang kekurangan atau apa. Karena itu apa? Mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya memuji menyembah tapi juga mendengarkan firman Tuhan. Di situ kita sering disentuh, di situ kita sering diingatkan, oh iya tadi aku begini-begini ya. Waduh masuk nih ke hatiku nih. Tadi aku lakukan tuh salah dan sebagainya. Ya, mari Bapak Ibu kita bawa
kita jangan biarkan di kursi-kursi ini kosong ya. Nanti minggu depan satu orang bawa satu ya Pak Yudi. Tolong ya Pak Yudi ya. Setiap dari kita, enggak cuma Pak Yudi ya. Kita bawa satu orang aja. Jadi nanti 2 kali lipat dari ini. Upahmu besar di surga. Amin ya. Setuju ya? Oke. Nah kemudian kembali. Seperti yang minggu lalu sudah diumumkan, PDPKK gabungan akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Ya, bersama di hari Sabtu 6 Januari jam 5 sore mulainya ya. Nah, acara Natal kali ini dikemas agak berbeda. Kalau biasanya namanya Natal tuh happy-happy, merayaan ulang tahun ya. Hahaha, waduh seneng-seneng ngelihat tarian, ngelihat dance dan sandiwara dan sebagainya. Tapi kali ini kita kemas berbeda. Kenapa Bapak Ibu? Kami ini adalah komunitas persekutuan doa. Jadi sudah layak dan sepantasnya kalau kita juga harus berani menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa dan negara. Tahun depan kita akan mengalami pemilu dan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tahu ya, tahun ini benar-benar aneh-aneh terjadi. Tadinya aman-aman, wah sip oke, kita pilih si A si B. Ternyata tiba-tiba ada sesuatu yang baru terjadi yang kita tidak tahu maunya apa dan mau dibawa kemana. Ya, nah itu kewajiban kita semua untuk berdoa Bapak Ibu. Jangan sampai nanti sudah terjadi, sudah terlambat, sudah kerusuhan, baru kita mau berdoa, sudah terlambat. Kita camkan ya 2000 tahun yang lalu pada waktu sebelum Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Sebelum Tuhan mau menghancurkan Yeriko, Tuhan bilang, aku hanya perlu 10 orang percaya untuk berdoa, maka aku akan batalkan rencana jahat itu. Ya, aku tidak akan menghancurkan. Nah sekarang kita rencananya 600 orang akan diundang untuk memenuhi P2. Jangan salah ya, bukan di sini, bukan di Yakobus, tapi di sekolah pegangsaan 2 lantai 5. Ya, 600 orang akan diminta bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara yang akan melakukan pemilu. Semoga Tuhan dengan doa-doa Bapak Ibu sekalian ya, itu Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan mengirimkan presiden dan wakil presiden yang takut akan Tuhan. Yang benar-benar tulus, jujur mau melayani bangsa dan negara ini ya. Bukan yang punya track record yang jahat. Bukan yang punya ambisi untuk menyenangkan pihak asing atau pihak manapun atau para koruptor. Tapi benar-benar yang punya hati seorang hamba. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita bawa teman-teman kita, tetangga kita. Karena ini free, gratis ya. Acaranya menarik. Akan ada talk show dengan 3 tokoh. 3 tokoh terkenal semua nih ya. Dari Romo Romanus, jebolan Samadi, jebolan juga Yakobus ya. Dan kemudian Romo Steve Winarto dan tak lupa dengan Pak Ben. Jadi tujuannya dari perayaan ini adalah pertama perayaan Natal. Seperti biasa tiap tahun kita akan berbagi dengan 100 orang-orang miskin yang akan kita bagikan sembako. Dan itu butuh dana yang tidak sedikit ya Bapak Ibu ya. Kami mohon doanya, kami mohon dukungannya. Semoga semua dicukupkan karena saya percaya setiap usaha yang tulus atau pelayanan yang tulus Tuhan tidak pernah mau mempermalukan anak-anaknya ya. Semua akan dicukupkan ya. Kemudian akan ada talk show dengan mereka bertiga dan juga akan ada Santa Claus buat anak-anak ya. Dan yang kedua adalah berdoa bagi bangsa dan negara khususnya pemilu. Itu program yang Natal nanti ya. Dan yang ketiga adalah pelayanan doa. Itu adalah bonus-bonusnya. Saya percaya ya bukan apa-apa. Banyak dari kita saat pandemi ini mungkin belum mengalami pemulihan. Masih banyak sekali masalah demi masalah ya. Entah itu masalah keuangan. Banyak sekali perusahaan yang bangkrut yang gak tahu mau bagaimana. Mau bayar gaji karyawan gimana dan sebagainya dan sebagainya. Masalah perceraian juga banyak karena konflik ekonomi dan sebagainya. Akhirnya berlanjut dengan perceraian. Dan masih banyak yang lain, ada yang sakit penyakit, yang kena COVID, yang sakit apapun virus-virus ya. Nah mari kita sediakan, jadi ini acaranya sangat menarik, komplit ya. Nah dari perayaan, dari doa buat negara, juga pelayanan doa buat pribadi. Mari kita mau bersatu bersama-sama bersama teman-teman, datanglah. Di screenshot jangan lupa ya, Sabtu 6 Januari jangan kemana-mana ya. Kemudian kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, apakah ada? Saya lihat nih stok lama semua nih. Ada? Ini juga stok lama ini ya.
Ibu yang di depan ini, anaknya 2. Nah, dipakai Tuhan dengan luar biasa, dokter. Luar biasa ya, Tuhan sangat memberkati keluarga ini. Selamat datang kembali ya, stok lama yang hadir kembali. Terima kasih. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, tim doa kami akan melayani Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Herlina pengumumannya. Mari kita berdoa, berdoa penutup ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa, sumber kehidupan, kami berterima kasih persekutuan doa ini berjalan dengan lancar. Itu karena kebaikan dan rahmat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau telah membekali hari ini dengan pelajaran-pelajaran firman-Mu. Ya Bapa, kiranya kekuatan firman-Mu, pertolongan-Mu bisa kami andalkan di dalam hidup kami. Ya Bapak, berkati Bapak Ferry Lubis yang telah mewartakan firman-firman-Mu dan menguatkan iman kami semua. Berkati keluarganya, pekerjaannya, terutama kesehatan dan pelayanannya, agar pelayanannya bertumbuh dan berbuah, dapat menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Ya Bapak, kiranya kali berkati Ibu Gina, Ibu Linda, Ibu Sim yang telah bersaksi atas kebaikan Engkau dan menguatkan kami semua. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang hadir di tempat ini. Ya Allah Bapa, sumber kasih, biarlah kami hidup dengan kasih itu dan boleh mengenal Engkau lebih dari segalanya. Tuhan, izinkan kami hari ini dan sepanjang hidup kami sebagai saksi tentang kebaikan-kebaikan-Mu. Biarlah kebaikan-kebaikan-Mu boleh mengalir saat ini, menyentuh ke dalam hati kami, menyentuh doa-doa kami yang terdalam sekalipun. Ya Allah Bapa, terima kasih karena kami boleh memiliki Allah seperti Engkau. Biarlah Tuhan hanya rasa syukur dan terima kasih yang selalu mengalir dari kata-kata dan tindakan kami. Ya Bapak, kami akan pulang ke rumah masing-masing atau yang akan melanjutkan aktivitasnya. Kiranya Engkau Bapak melindungi kami sampai di tujuan dengan selamat, tidak ada kekurangan apapun. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam kehendak-Mu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu. Mari berdiri. Berdiri ya. Silakan Bapak Ibu ya, berdiri ya, gunakan pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar
memberkati.